Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi pembelajaran round number. Tapi pada saat ini saya akan membawakan tentang cara trading menggunakan indikator round number. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui tentang round number itu, silahkan Anda lihat pada video saya sebelumnya ya. Jadi mari kita mulai materi cara trading menggunakan indikator round number. Nah, pada layar di sini grafik, di sini ada tampilan indikator round number yang sudah saya download dari MetaTrader 5. Bagi Anda yang belum mengetahui cara mendownload indikator round number ini, Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya juga. Di sana saya sudah menyampaikan cara mendownload. Atau Anda bisa klik ya pada link video yang ada di kanan atas pada layar Anda. Di sini saya membuka grafik Euro USD daily. Anda bisa melihat tampilan round number seperti ini ya, yang menandakan bahwa ada angka-angka psikologis, angka-angka bulat seperti 1.1300, kemudian 1400, naik terus ke atas kelipatan 100. Kemudian saya lihat pada time frame H4 untuk melihat pergerakannya secara daily, misalnya untuk kita menganalisa ya. Kita lihat Sobat Traders bagaimana angka-angka bulat seperti kelipatan 100 ini menjadi angka-angka psikologis. Contohnya pada euro ya. Kita lihat bagaimana pada akhir Oktober, kita lihat di sini harga euro tertahan pada level 1300 ya, atau 1.1300. Kemudian dalam satu minggu berikutnya juga naik atau rebound, tertahan pada level 1.1500 seperti ini Anda lihat ya. Jadi level-level angka bulat seperti ini dijadikan angka-angka psikologis, baik itu sebagai support maupun sebagai resistennya. Nah, kemudian kita lihat di sini pada pergerakan euro, bagaimana cara kita untuk menganalisa secara teknikal ya. Selain dengan round number, kita bisa menggunakan juga seperti bantuan garis trendline seperti ini ya. Kita tarik garis seperti ini untuk melihat arah pergerakan harga secara teknikalnya. Kalau kita lihat menggambarkan dengan garis trendline, berarti saat ini euro sedang berada dalam channel bearish ya. Lihat ini channel bearish. Bagaimana harga sedang bergerak dalam tren turun. Nah, penurunan euro ini yang kita lihat pada grafik seolah-olah sedang atau akan menuju kepada level 1300 atau 1.1300 ya. Maka bagi kita yang belum mengambil posisi atau belum ada posisi, tapi kita melihat bahwa euro saat ini sedang bergerak turun, tetapi sudah mendekati atau sedikit lagi berada pada targetnya, yaitu supportnya 1300, maka kita tentunya tidak terburu-buru melakukan open posisi sell, karena jarak dari harga saat ini dengan targetnya di 1300 ini hanya tinggal 25 atau 20 pips saja. Nah, saya untuk melakukan analisa, maka saya menggunakan atau saya membuat dulu ya area-areanya. Kita pakai ini dulu ya, garis rectangle. Kita membuat satu area di sini, dimana area ini adalah satu batasan antara atau area di antara support tersebut. Jadi untuk kita melakukan open posisi atau kita mempersiapkan diri open posisi, misalnya kita mau order posisi karena ini kita anggap sebagai support, kita mau tes, misalnya kita melakukan buy limit di 1.1300. Kalau saya tidak melakukannya hanya di satu titik level tersebut, karena bisa saja harga tidak menyentuh tepat di 1.1300 seperti ini. Ya, pada waktu akhir dari Oktober itu harga bisa saja kurang dari 1 pips misalnya. Maka kalau seperti itu terjadi, kita tidak terjadi yang namanya
order posisinya bisa tidak kena level entry ya, kan sayang ya. Jadi caranya bagaimana? Kita melakukan order posisi pada area ya, satu area. Jadi Anda bisa meletakkan order posisi, misalnya targetnya di sini ketika harga mencapai target di sekitar 1300, kita bisa melakukan buy limit ya. Ini hanya sebagai contoh ya, untuk kita misalnya menganalisa dengan raw number. Maka caranya adalah Anda meletakkan buy limit kira-kira tepat di level 1300 atau plus minus 10 poin dari 1300. Misalnya Anda letakkan di sini di 1.1290 misalnya ya, atau 1.1310 ya. Jadi plus minus dari 10 poin dari level 1300 supaya kita bisa masuk posisi pada saat harga menyentuh target area 1300 ya. Jangan sampai hanya kurang 1 poin dari 1300 kita tidak masuk posisi ya transaksi kita, padahal kita sudah prediksi ketika harga turun ke level ini dia akan berbalik naik ya. Jadi caranya atau strateginya adalah order posisi bisa diletakkan plus minus kira-kira 10 poin dari level target, yaitu di level psikologisnya, dalam hal ini 1300. Baik, saya akan cari lagi pair yang lain ya. Saya membuka pair yang lain untuk kita menganalisa. Di sini saya buka pair AUD USD pada time frame H4. Raw number menunjukkan bahwa level 0.72000 pada AUD USD menjadi level support yang kuat ya dalam 2 minggu ini. Kita lihat di sini. Harga sempat turun pada tanggal 21 November 2018. Turun sampai 0.7201 ya, atau hampir menyentuh support kuat ya. Kemudian berbalik mantul sampai 75 poin dari 0.72000. Nah, traders, kita lihat di sini bahwa AUD USD juga bergerak dalam channel bearish. Kita pakai garis trend line ya untuk mengidentifikasi arah pergerakannya. Kita lihat sini channelnya bearish ya, sehingga kita bisa melihat arah pergerakannya turun. Kemudian penurunan saat ini targetnya adalah ke level support di level atau di area 0.72000. Nah, bagaimana strategi trading kita ketika harga akan mengincar level tersebut? Saya akan mengidentifikasi dulu ya areanya menggunakan rectangle. Jadi kira-kira di level atau area sekitar 0.72000 itu kita bisa mengambil posisi ataupun meletakkan posisi order, yaitu buy limit bisa di pas di level 0.72000 ataupun plus minus dari level tersebut bisa 5 poin di atas di bawahnya atau 10 poin di atas di bawahnya. Sekarang saya akan contohkan untuk saya mengambil posisi pending order ya, yaitu pending ordernya buy limit. Saya akan meletakkan 2 pending order, yaitu plus minus 5 poin dari level 7200. Yang pertama saya letakkan dulu di bawah 7200 ya, 5 poin di bawahnya 0.7195. Jadi entry-nya di level ini. Kalau disentuh maka ada tereksekusi order buy. Kemudian pasang take profitnya 0.7245 atau 50 poin ya. Ya, jadi sudah terpasang. Saya pasangkan satu lagi. Buy limit ya, pending order buy limit plus 5 poin dari 72000 0.7205. Dengan take profit saya pasangkan di 0.7250 saja ya, atau 45 poin. Nah, jadi untuk mengatasi jikalau harga bergerak tidak pas di level 7200, maka saya sudah meletakkan order posisi di 7205. Jikalau harga turun di bawah 7200 pun, saya sudah meletakkan posisi order di 0.7195.
Dengan prediksi ketika harga bergerak di area level support tersebut akan memantul ya, karena ini dijadikan sebagai support kuat saat ini, sehingga posisi buy limit mulai tereksekusi. Dengan round number ini Anda terbantu untuk mengidentifikasi support maupun resisten yang cukup kuat, yang ditandai dengan adanya angka-angka psikologis, yaitu angka-angka bulat kelipatan 100. Baik, contoh pada yang tadi ya. Tips dari saya, ketika Anda ingin melakukan order posisi buy pada area support, jangan meletakkan order posisi pada satu level tertentu. Tetapi seperti ini, Anda bisa melakukannya pada area mendekati atau di sekitar support. Jadi bisa plus minus di area support tersebut untuk melakukan buy limit, ataupun seperti yang tadi sudah saya contohkan, Anda bisa melakukan order posisi plus minus pada area resisten untuk melakukan order posisi sell limit. Demikian video tentang strategi trading menggunakan round number. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan share kepada komunitas trader Anda. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video-video kami berikutnya. Salam profit!